Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Nah, kembali lagi bertemu dengan Pak Dwi Cahyono di sini. Nah, hari ini anak-anak, kita akan belajar tentang cara melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Tapi sebelumnya anak-anak, di sini Bapak akan bertanya, kira-kira apa ya manfaat kita belajar materi hari ini? Nah, anak-anak, paling tidak hari ini kita akan mendapatkan dua manfaat belajar materi ini. Yang pertama, nanti kita akan lebih peduli, lebih mencintai dan menyayangi hewan dan tumbuhan. Kenapa kita harus menyayangi hewan dan tumbuhan? Karena mereka, hewan ataupun tumbuhan, termasuk makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia pasti akan membutuhkan mereka, membutuhkan hewan dan juga tumbuhan. Nah, yang kedua anak-anak, supaya hewan dan tumbuhan itu tidak punah, tidak hilang, terutama tumbuhan dan hewan yang dilindungi. Nah, sekarang sudah mulai banyak hewan ataupun tumbuhan yang dieksploitasi, dimanfaatkan secara besar-besaran sehingga keberadaannya hampir punah. Nah, baik anak-anak, itu tadi manfaatnya. Nah, langsung saja kita simak materi hari ini. Baik, langsung saja kepada materi tentang cara melestarikan hewan dan juga tumbuhan langka. Nah, anak-anak, secara garis besar, cara melestarikan tumbuhan dan juga hewan langka itu ada dua. Yang pertama, pelestarian secara in situ. Yang kedua, pelestarian secara ex situ. Apa ya artinya ya? Yang pertama, pelestarian secara in situ artinya pelestarian yang dilakukan pada lingkungan aslinya berada atau pada habitat aslinya. Contohnya bisa dilakukan pada suaka marga satwa, bisa juga pada hutan lindung dan juga taman nasional. Apa kira-kira perbedaannya? Kalau suaka marga satwa itu merupakan kawasan untuk melindungi hewan, sedangkan hutan lindung itu kawasan untuk melindungi tumbuhan. Nah, taman nasional itu untuk melindungi hewan dan juga tumbuhan. Jadi jelas perbedaannya. Oke. Baik, yang kedua, pelestarian secara ex situ. Nah, pelestarian secara ex situ itu merupakan upaya pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya, di luar lingkungan aslinya berada. Nah, mengapa dilakukan demikian? Karena hewan dan tumbuhan kehilangan tempat tinggal aslinya, sehingga harus dilindungi di tempat yang lain, di luar habitat aslinya. Nah, selain itu, pelestarian ex situ dilakukan sebagai upaya rehabilitasi, penangkaran, dan perkembangbiakan hewan maupun tumbuhan langka. Nah, contohnya anak-anak, contohnya pelestarian ex situ antara lain yang pertama ada kebun botani seperti taman safari, kebun binatang, dan juga penangkaran. Anak-anak sekalian, nah ternyata selain pelestarian secara in situ dan juga ex situ, ada beberapa cara, beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian hewan dan juga tumbuhan. Usaha-usaha itu diantaranya sebagai berikut. Untuk hewan, yang pertama, kita tidak berburu hewan sembarangan. Usahakan jangan berburu hewan secara sembarangan. Silakan berburu, tetapi hewan-hewan yang memang itu bisa dimanfaatkan dan tidak dilarang. Contohnya, misalkan memancing ikan, itu diperbolehkan, dan juga yang lain yang diperbolehkan. Yang kedua, melindungi hewan-hewan langka. Jelas, hewan-hewan langka tidak boleh kita buru, tidak boleh kita pelihara. Nah, silakan jika ada hewan langka kita temukan, silakan dilaporkan kepada pemerintah supaya dilindungi, ditempatkan di tempat yang sesuai, yang seharusnya.
Kemudian yang ketiga, hewan langka dibudidayakan. Nah, ini bukan wewenang kita, tetapi wewenang pemerintah dalam hal ini. Agar hewan-hewan langka itu tidak punah, maka harus dibudidayakan. Nah, yang keempat, mencari alternatif pemanfaatan hewan-hewan langka dengan menciptakan pengganti berbahan sintetis. Contohnya, kan banyak ini pemburu-pemburu yang mencari hewan untuk dimanfaatkan kulitnya, dimanfaatkan tulangnya, dimanfaatkan gadingnya, taringnya. Nah, itu silakan, itu diganti dengan bahan yang lain. Membuat pakaian tidak harus menggunakan kulit hewan langka, kasihan. Nah, itu harus dicari bahan lain yang sintetis buatan. Nah, kemudian yang kedua, itu tadi yang pertama pada hewan. Yang kedua yang bisa kita lakukan pada tumbuhan, yaitu yang pertama, tidak menebang pohon sembarangan. Menebang pohon boleh, tetapi harus dipilih dan dipilah mana pohon yang memang sudah layak tebang dan tidak sembarangan. Pasti juga harus memiliki izin. Nah, yang kedua, melakukan tebang pilih, artinya menebang dengan memilih ukuran dan juga usia tumbuhan. Nah, ini penjelasan dari yang sebelumnya. Nah, yang ketiga, penanaman kembali atau reboisasi tanaman yang telah dimanfaatkan atau istilahnya peremajaan tanaman. Nah, yang keempat, pemeliharaan tanaman dengan benar. Nah, itu tadi beberapa usaha yang bisa kita lakukan selain pelestarian in situ dan juga ex situ, baik pada hewan maupun pada tumbuhan. Nah, selanjutnya, adapun usaha yang dilakukan pemerintah untuk menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan langka diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Swaka Marga Satwa, yaitu tempat untuk melindungi hewan tertentu, terutama hewan langka. Nah, yang kedua, cagar alam. Apa itu cagar alam? Yaitu sebagai tempat perlindungan dan pelestarian hewan, tumbuhan, tanah, dan air. Yang ketiga, hutan lindung sebagai tempat untuk melindungi air atau daerah resapan air, karena di hutan dengan tumbuhan yang menutupinya, jika terjadi hujan maka air akan tertahan diserap oleh tanah. Nah, kemudian yang keempat, yaitu kebun binatang. Apa kira-kira fungsinya kebun binatang? Nah, pasti semua sudah pernah ke kebun binatang. Nah, kebun binatang itu dibangun untuk memperkenalkan kepada masyarakat tentang jenis-jenis hewan yang dilindungi karena keberadaannya sudah hampir punah. Dengan adanya kebun binatang, kita dapat mempelajari berbagai jenis binatang yang terdapat di sana. Nah, yang kelima, ada inseminasi buatan. Nah, inseminasi buatan ini adalah perkembangbiakan pada hewan dengan menyuntikkan sel sperma dari hewan jantan pada hewan betina. Nah, mungkin anak-anak semua pernah mendengar istilah suntik sapi. Nah, itu merupakan inseminasi buatan. Nah, yang terakhir ada istilahnya kultur jaringan. Nah, kalau inseminasi pada hewan, kalau kultur jaringan ini pada tumbuhan, yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan cara memperbanyak sel tumbuhan atau jaringannya menjadi tumbuhan baru. Nah, itu anak-anak terkait usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, kemudian keberadaan hewan dan juga tumbuhan kira-kira penting atau tidak anak-anak? Penting sekali. Jadi kita manusia itu tidak bisa lepas dari hewan dan juga tumbuhan, sama-sama membutuhkan. Yang pertama, untuk apa kira-kira? Sebagai sumber belajar, guna menambah ilmu pengetahuan berharga tentang kehidupan. Yang kedua, dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan yang berasal dari hewan maupun tumbuhan. Nah, yang ketiga,
menjaga keseimbangan lingkungan dan alam sekitar. Yang keempat, dijadikan bahan konsumsi, bahan pangan, bahkan sumber pendapatan. Nah, tentu di sini ada yang suka makan daging ayam, suka makan daging sapi, sate kambing, atau mungkin di rumah ada yang memelihara lele atau memelihara ayam yang itu digunakan untuk keperluan sehari-hari, untuk diternak, dijual. Nah, itu sebagai sumber pendapatan. Nah, yang terakhir, memberikan rasa indah terhadap alam ini. Tentu alam ini akan terasa sepi, akan terasa biasa-biasa saja, tidak menarik kalau tidak ada hewan, tidak ada tumbuhan. Nah, maka memberikan rasa indah bagi alam ini. Nah, itu tadi ada 5 kepentingan atau 5 hal yang bisa kita manfaatkan dari hewan ataupun tumbuhan. Semoga jelas ya anak-anak ya. Baik anak-anak, itu tadi sekilas penjelasan dari Pak Guru mengenai cara melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Nah, selengkapnya nanti silahkan baca-baca materi yang ada di buku atau nanti materi yang akan Pak Guru sampaikan. Nah, kurang lebihnya itu dari Pak Guru. Nah, silahkan nanti diselesaikan ketika ada tugas, dikerjakan dengan baik. Kurang lebihnya maaf dari Pak Dwi, dari Pak Guru. Sampai jumpa lagi besok. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.